Tools Software Engineering. Ngerjain App. Coba jujur, toh tidak mungkin kamu tidak diapa-apakan, jika tanya. Dede mencontohkan dirinya yang sudah jujur dan hingga saat ini tidak ada yang mengintimidasi atau mengancamnya. Sebagai informasi, Aep dan Dede disebut sebagai saksi kunci dalam kasus Vina. Kesaksian mereka yang membuat 8 orang mendekam di penjara. Dede sudah mengakui jika keterangannya selama ini palsu. Sementara, Aep hingga saat ini belum muncul ke publik. Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso tengah mengupayakan adanya bukti baru, novum, untuk diajukan dalam permohonan kembali, PK, kedua. Novum yang kini dibidik pihaknya adalah mengenai kesaksian palsu Aep dan Dede. Seperti diketahui, dalam kesaksian tahun 2016, Aep dan Dede mengaku melihat sekelompok orang sedang mengejar dan melempari Eki dan Vina sebelum mereka ditemukan sekarat di Jembatan Talun. Sekelompok pemuda ini kemudian dituduhkan kepada Hadi Saputra dan teman-temannya hingga akhirnya divonis pidana seumur hidup. Setelah 8 tahun berlalu, Dede mencabut keterangannya dan mengaku tidak ada apapun di malam kejadian. Dede bahkan mengaku didekta Aep dan Ibtu Rudiana untuk mengarang cerita tentang pengejaran tersebut. Sementara Aep bersikukuh pada keterangan di tahun 2016. Mengenai hal ini, Jutek Bongso telah melaporkan Aep, Dede dan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Laporan inilah yang dibidik Jutek untuk menjadi bukti baru. Dikatakan Jutek, Bareskrim Polri tidak akan bisa mengabaikan laporan ini karena satu pihak telah mencabut keterangannya. Bareskrim Polri harus menguji mana keterangan yang benar, apakah Aep atau Dede. Ketua Mahkamah Agung Sunarto menjelaskan tentang permohonan peninjauan kembali, PK, bisa diajukan 2 kali atau tidak. Sebab, sejak PK 7 terpidana kasus Vina ditolak Mahkamah Agung, MA, ada rencana mengajukan PK kedua. Ia menegaskan bahwa upaya PK hanya bisa dilakukan 1 kali, karena merupakan upaya hukum luar biasa. Namun, lanjut Sunarto, MA telah mengeluarkan surat edaran, SEMA, nomor 10 tahun 2009. Bahwa apabila ada pertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lain, maka dibuka peluang untuk mengajukan PK 2 kali. Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan, berkomitmen memberikan bantuan hukum bagi terpidana seumur hidup kasus Vina. Langkah ini menjadi kabar baik, terutama setelah permohonan peninjauan kembali, PK, terpidana sebelumnya ditolak MA. Kepemimpinan Oto Hasibuan sebagai Ketua Pradi telah dinyatakan sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3085 PDT 2021. Putusan ini memperkuat keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengesahkan kepengurusan Pradi periode 2015 hingga 2020. Rifai Kusumanegara, Koordinator Tim Hukum Pradi Oto Hasibuan, menegaskan putusan tersebut final dan mengikat. Rifai menyatakan legitimasi kepemimpinan Oto Hasibuan tidak dapat diganggu-gugat, memastikan stabilitas organisasi Pradi. Sahnya kepemimpinan Oto Hasibuan membuka peluang besar memperkuat perjuangan hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Oto Hasibuan dikenal memiliki reputasi kuat dan dipercaya mampu membawa keadilan dalam kasus kontroversial ini. Dukungan legal dari Pradi dapat menjadi angin segar bagi para terpidana yang telah lama memperjuangkan kebenaran. Dengan kepemimpinan yang sah, Oto Hasibuan berpeluang memperjuangkan reformasi hukum dan keadilan secara berkesinambungan. Dengan demikian, Rifai kembali menegaskan bahwa kepemimpinan Oto Hasibuan di Pradi adalah sah berdasarkan keputusan hukum